Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RZL Stories akan menceritakan alur film berjudul Silent, Can You Hear It? Seorang polisi bernama Verma akan menyelidiki kasus kematian Pooja. Ayah Pooja yang seorang hakim sengaja memilih Verma karena ayah Pooja mengetahui Verma seorang polisi yang haus untuk menegakkan kebenaran dan tidak kenal kompromi dengan kejahatan. Lalu bagaimanakah Verma mengungkap dalang dibalik pembunuhan Pooja? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Film diawali dengan adegan di mana sekumpulan remaja mendaki sebuah bukit. Setibanya di puncak, mereka menemukan mayat seorang wanita. Wanita yang tewas itu bernama Pooja. Seorang pria bernama Raffi mendatangi rumah duka. Ia bertemu dengan kedua orang tua Pooja dan menceritakan momen terakhir saat bertemu Pooja. Menurut Raffi, hari Jumat pukul 10 malam, Pooja mendatangi rumahnya untuk bertemu istrinya yang bernama Kavita. Namun Kavita tidak ada di rumah karena Kavita pergi ke daerah yang bernama Pune untuk sebuah pameran. Pooja berniat menyusulnya sekaligus memberikan kejutan. Malam itu, Pooja menginap di rumah Raffi. Hari Sabtu pagi, Raffi bergegas ke kantor, sedangkan Pooja siap berangkat ke Pune. Raffi kemudian kembali ke rumah karena ia ketinggalan flash disk. Saat Raffi masuk ke dalam rumah, ia mendengar jeritan dan ternyata itu adalah suara jeritan Kavita yang terjatuh dari tangga, sedangkan Pooja sudah tidak ada di rumah itu. Raffi menjelaskan bahwa Kavita pulang lebih cepat karena acara pamerannya dibatalkan. Ayah Pooja yang bernama Crowdy mendatangi komisaris polisi. Ia meminta polisi yang bernama Verma untuk menangani kasus kematian anaknya. Ayah Pooja adalah seorang hakim yang terkenal di kota itu. Kebetulan ia mengenal karakter polisi Verma, seorang polisi yang haus untuk menegakkan kebenaran dan tidak kenal kompromi dengan kejahatan. Investigasi dimulai. Polisi wanita yang bernama Sanjana menyampaikan hasil laporan postmortem. Pooja meninggal akibat pukulan benda keras di tengkorak kepala bagian belakang. Tidak ditemukan senjata pembunuhan. Waktu kematian diperkirakan hari Sabtu sekitar pukul 10 hingga 12. Mayatnya ditemukan pada hari Minggu pagi pukul 10 di lokasi trekking. Setelah menganalisa luka korban, Verma dengan kecerdasannya menyimpulkan bahwa pembunuhannya memiliki tenaga yang kuat dan postur tubuh yang lebih tinggi dari korban. Verma menduga jika Pooja dibunuh di tempat lain, kemudian mayatnya dipindahkan. Karena di TKP tidak ditemukan percikan darah, pada bagian tubuh Pooja tidak ditemukan tanda-tanda pemerkosaan. Lokasi tempat mayat ditemukan bisa ditempuh dengan menggunakan mobil. Mayat dipindahkan setelah terjadi rigor mortis atau suatu istilah dengan kekakuan pada tubuh manusia yang terjadi setelah meninggal. Itu artinya setelah dibunuh, mayat Pooja tidak langsung dipindahkan oleh pelaku. Orang terakhir yang melihat Pooja adalah Raffi dan pembantunya yang bernama Dadu. Verma mendatangi lokasi penemuan mayat. Di sana, ia menemukan puntung rokok dan botol bir. Verma melanjutkan investigasinya dengan mendatangi kediaman orang tua Pooja. Menurut ibu Pooja, anaknya tidak memiliki kekasih. Ia hanya punya seorang sahabat yang bernama Kavita. Ayah Pooja mengatakan
bahwa di rumah itu selain pembantu, tinggal juga anak teman Tuan Chowdhury bersama tunangannya, yaitu Rishabh dan Kia. Dari keterangan sang ibu diketahui jika Pooja memakai anting-anting berlian, namun benda berharga itu tidak ditemukan pada mayat anaknya. Verma menginterogasi Rishabh. Pria ini mengatakan bahwa pada Jumat malam hingga Sabtu siang, ia berada di rumah temannya yang bernama Nikhil, karena Nikhil sedang berulang tahun. Kia, tunangannya itu, tidak ikut karena ia mengalami jet lag setelah melakukan perjalanan udara dari Amerika ke India. Verma mendatangi Dadu. Dadu menjelaskan seperti ini. Hari Sabtu pagi, saat Raffi berangkat ke kantor, Pooja meminta Dadu untuk menjahit tasnya yang koyak. Dadu bergegas keluar untuk mencari toko penjahit tas. Toko itu tidak jauh dari rumahnya. Saat Dadu pulang dan masuk ke rumah, ia mendengar Kavita menjerit, kemudian terjatuh dari tangga. Raffi keluar dari kamar atas untuk melihat apa yang terjadi kepada Kavita. Saat kejadian itu, Pooja tidak ada di sana. Bahkan setelah Dadu dan Raffi membawa Kavita masuk ke rumah sakit, Pooja juga tetap tidak muncul, sedangkan tasnya masih ada pada Dadu. Menurut Dadu, Pooja kemungkinan sudah pergi dari rumah ketika Dadu mendatangi toko untuk menjahit tas. Polisi Verma kemudian menyusun urutan kronologisnya kejadiannya. Raffi berangkat ke kantor pukul 9.50. Dadu memperbaiki tas Pooja pukul 10 pagi. Pooja meninggalkan rumah sekitar pukul 10 hingga 10.15. Raffi kemudian ke rumah untuk mengambil flash disk yang tertinggal pukul 10.25. Kavita sendiri kembali ke rumah 10.35. Kemudian ia jatuh dari tangga dan di saat bersamaan Dadu kembali dari toko pukul 10.50. Dadu menelepon ambulans. Mayat Pooja ditemukan dengan pakaian yang sama saat ia terakhir kali meninggalkan rumah orang tuanya. Itu artinya Pooja belum sempat mandi dan ganti baju saat ia dibunuh. Verma menuju ke sebuah rumah sakit untuk menginterogasi Raffi. Raffi menjaga istrinya Kavita yang sedang koma. Verma tidak bisa menginterogasi Kavita karena ia sedang koma. Menurut Raffi, ia berangkat ke kantor pagi itu, meninggalkan Pooja dan Dadu di rumahnya. Raffi kemudian kembali ke apartemen untuk mengambil flash disk yang ketinggalan. Raffi naik ke kamar di lantai atas dan tak lama berselang, ia mendengar istrinya Kavita berteriak, kemudian terjatuh di tangga. Sanjana mendatangi rumah Verma yang menyampaikan beberapa informasi terkait Pooja. Pertama, wanita itu pernah melakukan kencan online 7 bulan yang lalu, namun kencan itu tidak berhasil. Dan kedua, ponsel milik Pooja terdeteksi berada di daerah lokasi perbukitan, di mana mayatnya ditemukan sekitar pukul 3.30 sore. Itu artinya, di saat itulah mayat Pooja dipindahkan ke lokasi perbukitan itu. Anak buah Verma yang bernama Raj menyelidiki riwayat panggilan telepon Raffi, dan ia menemukan 2 panggilan mencurigakan, yaitu Raffi menghubungi sebuah bar dan ia juga menghubungi pria yang bernama Suni sebanyak 6 kali. Verma menyadari kemungkinan Raffi adalah orang yang membunuh Pooja. Ia memeriksa apartemen Raffi, namun ia belum mendapatkan petunjuk yang bisa membantu penyelesaian kasusnya. Menurut Dadu, Raffi tidak pergi kemana-mana setelah menghilangnya Pooja karena Raffi selalu berada di rumah sakit untuk menjaga Kavita. Dadu juga mengatakan bahwa mereka punya pembantu lain yang khusus untuk menangani bersih-bersih rumah. Pembantu itu bernama Bharati. Namun saat hari kejadian, Bharati tidak ada di apartemen karena ia mendapatkan shift kerja di siang hari. Verma bertemu dengan pembantu yang bernama Bharati. Menurut Bharati, hari Sabtu pukul 2, Bharati menemukan seorang pria tidak dikenal keluar dari apartemen dan membawa sebuah karung besar. Saat Bharati masuk ke dalam, Dadu tidak ada di sana. Bharati menelepon Tuan Raffi dan Raffi memintanya untuk tetap tenang karena pria itu adalah orang suruhannya. Berdasarkan keterangan Bharati, polisi akhirnya mendapatkan sketsa wajah pria yang keluar dari apartemen tersebut. Polisi Raj dan Amit mendatangi sebuah bar. Mereka menanyakan tentang Suni, pria yang ditelepon oleh Raffi.
Menurut pelayan bar, Suni bekerja sebagai security di bar itu, namun ia sudah tidak muncul selama beberapa hari. Setelah polisi pergi, pelayan bar tadi menghubungi Suni dan memberitahunya bahwa polisi sedang mencari dirinya. Suni ketakutan. Ia menghubungi temannya yang bernama Srikan. Suni memutuskan untuk pergi meninggalkan India dan ia meminta sejumlah uang dari temannya Srikan. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Ternyata pertemuan Suni dan Srikan diboncengi oleh mafia yang bernama Irfan. Irfan berniat menangkap Suni karena Suni masih belum membayar hutangnya. Polisi menyadap percakapan telepon antara Suni dan Srikan. Mereka bersiap untuk menyergap Suni. Srikan bersiap di TKP. Ia bergegas keluar untuk bertemu Suni. Sedangkan Irfan dan gengnya mereka menunggu di dalam mobil. Ketika Suni muncul, Srikan justru berteriak agar Suni melarikan diri. Merasa dikhianati, Irfan dan gengnya kemudian menembak Srikan. Polisi Verma dan teman-temannya melakukan perlawanan terhadap Irfan. Dalam insiden tersebut, Srikan dan Suni dan semua geng Irfan tewas ditembak. Bahkan polisi Verma juga tertembak. Beruntung, ia masih bisa selamat. Verma memanggil Raffi ke kantor polisi. Raffi mengatakan bahwa memang dirinya lah yang meminta Suni untuk datang ke rumah untuk membawa sesuatu dalam karung besar. Menurut Raffi, isi karung yang dibawa Suni adalah buku-buku bekas yang akan diberikan ke panti jompo. Polisi tentu saja tidak percaya, namun Raffi memberikan nomor HP pengelola panti jompo kepada mereka untuk memastikan perihal tersebut. Setelah dihubungi, ternyata nomor HP itu tidak aktif, yang artinya Raffi berbohong. Sekalipun demikian, Verma belum siap untuk menangkap Raffi, karena mereka masih belum punya bukti yang kuat untuk memastikan jika isi karung tersebut adalah mayat Puja atau buku-buku bekas. Polisi Verma menderita luka tembak di bagian lengan kanan, namun ia tetap memaksa dirinya untuk menyelidiki kasus tersebut. Saat pulang ke rumah, ia dirawat oleh polisi yang bernama Sanjana karena Verma hidup sendiri dan ia bercerai 8 tahun yang silam dengan istrinya. Sanjana sepertinya menaruh rasa terhadap Verma, namun sang polisi itu terlalu dingin hatinya untuk mencintai Sanjana. Keesokan paginya, Verma mendatangi kantor polisi. Ia mengutarakan asumsinya seperti ini. Menurutnya, Raffi adalah pembunuh Puja, dan saat Kavita pulang, ia melihat mayat Puja. Itu sebabnya ia ketakutan kemudian lari, menuruni tangga dan terjatuh. Yang menjadi masalah adalah Kavita sedang dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri, jadi polisi tidak bisa menginterogasinya. Verma mendatangi ayah Puja yang bernama Chaudhuri. Chaudhuri adalah seorang hakim terkenal di wilayah itu. Verma kemudian meminta bantuan Chaudhuri agar bisa mengizinkannya melalui investigasi terhadap Kavita. Chaudhuri meminta rumah sakit memberikan izin pada Verma agar melakukan hal tersebut. Permintaan Verma dikabulkan. Ia diberikan waktu 10 menit untuk sesi interogasi. Di saat bersamaan, media mengetahui hal tersebut dan mereka memberitakannya. Raffi mengetahui bahwa Kavita diinterogasi oleh Verma melalui sebuah berita di TV. Ia terlihat sangat ketakutan. Raffi segera mendatangi rumah sakit. Ia kemudian berkata, "Apa-apaan ini? Berani-beraninya kamu mengganggu istriku yang sedang koma." Di saat bersamaan, Chaudhuri masuk ke ruangan itu. Ia meminta Raffi agar membiarkan Verma melakukan tugasnya agar pembunuh Puja bisa ditemukan. Semuanya demi keadilan untuk Puja. Raffi akhirnya tunduk pada kata-kata Chaudhuri. Verma melanjutkan investigasinya dengan syarat ia diberikan pernyataan yang tidak membebani psikologis Kavita. Sekalipun koma, Kavita ternyata bisa mendengar pernyataan yang diberikan oleh Verma. Ia menggunakan kode jarinya untuk berkomunikasi. Jika jawabannya iya, maka Kavita akan menggerakkan jari tangannya ke atas. Dan jika jawabannya tidak, maka Kavita akan tetap diam. Verma memulai dengan pertanyaan, "Kavita, apakah kamu siap diwawancarai terkait kasus kematian Puja?" Kavita memberikan kode dengan menggerakkan jarinya ke atas, yang artinya adalah ia bersedia untuk diwawancarai. Verma kemudian melanjutkan pertanyaan yang kedua,
Kavita, apakah kamu melihat suamimu, Raffi, membunuh sahabatmu Pooja? Jari Kavita tidak bergerak. Kemudian Verma mengulangi pertanyaan yang sama. Namun jari Kavita tetap diam tidak bergeming. Verma membalikkan pertanyaannya. Kavita, apakah Raffi bukanlah pembunuh Pooja? Dan sejurus kemudian, jari Kavita bergerak ke atas, yang artinya Raffi bukanlah pembunuh Pooja. Verma memberikan pertanyaan terakhir. Kavita, apakah Pooja sudah meninggal saat Raffi suamimu pulang? Kavita menggerakkan jari telunjuknya ke atas, pertanda bahwa jawabannya adalah iya, bahwa Pooja memang sudah meninggal saat Raffi pulang. Namun Verma tidak sempat melihat jari Pooja karena di saat bersamaan Raffi berteriak dan tidak terima. Verma terus mengganggu istrinya yang sedang dalam keadaan koma dengan pertanyaan yang dianggap kebanyakan dan berlebihan. Verma akhirnya tidak diizinkan untuk bertanya lebih lanjut kepada Kavita. Verma memeriksa barang-barang yang ada di dalam tas Pooja. Mereka menemukan sebuah flash disk dan saat dibuka isinya ternyata foto-foto antara Pooja dan seorang pria. Verma juga curiga karena ada satu panggilan telepon umum yang masuk ke rumah Raffi dan panggilan itu hanya berlangsung 30 detik. Telepon itu sulit dilacak karena dilakukan melalui telepon umum. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Pooja dan apa motif di balik pembunuhan tersebut? Mari kita temukan. Polisi Verma mengumpulkan semua tersangka. Verma kemudian membeberkan kronologis yang menguak misteri kematian Pooja. Hari itu, Rishabh mengaku sedang berada di rumah temannya yang bernama Nikhil karena Nikhil sedang berulang tahun. Rishabh menginap di sana sejak Jumat malam dan tanpa sepengetahuan siapapun. Pada hari Sabtu paginya, Rishabh mendatangi apartemen Raffi untuk menemui Pooja. Ia melakukan itu sesaat sebelum Raffi kembali ke rumah untuk mengambil flash disk. Rishabh adalah anak dari teman Tuan Chowdhury. Verma mendatangi security penjaga apartemen yang bernama Mohan untuk membuktikan bahwa Rishabh memang pernah ke sana. Mohan mengatakan bahwa ia melihat Rishabh keluar dari apartemen. Mohan kemudian meminta Rishabh mendatangi buku tamu. Ia menulis namanya atas nama pengunjung lain yaitu Sukhbir. Namun karena tidak bisa meniru tanda tangan Sukhbir, Rishabh terpaksa menggunakan tanda tangannya sendiri. Di buku tamu itu, Verma juga mengungkap fakta baru, yaitu Pooja dan Rishabh ternyata berselingkuh. Hal itu ia ketahui setelah mengecek email dan isi flash disk di tas Pooja. Isi flash disk itu adalah foto-foto Rishabh sedang berduaan dengan Pooja. Rishabh akhirnya mengakui bahwa ia memang berselingkuh dengan Pooja, dan ia juga mengakui bahwa ia datang ke apartemen Raffi. Namun saat ia masuk ke dalam, Pooja sudah ditemukan tewas. Rishabh menjelaskan bahwa pada hari Jumat Pooja mendadak ingin menikahinya. Mereka bertengkar hebat dan Pooja marah besar. Itu sebabnya Pooja menginap di rumah Raffi untuk curhat dengan Kavita. Sabtu pagi, Rishabh datang ke apartemen untuk membujuk Pooja. Namun saat Rishabh tiba di sana, ia melihat Pooja sudah menjadi mayat. Sejurus setelah Rishabh keluar dari apartemen, Raffi masuk ke dalam untuk mengambil flash disk. Melihat mayat Pooja, Raffi panik dan ketakutan. Raffi adalah seorang politisi. Ia tidak mau pamornya hancur karena pembunuhan terjadi di rumahnya. Itu sebabnya Raffi kemudian meminta Suni agar membuang mayat Pooja dan membersihkan TKP. Ketika Suni membuang mayat Pooja, ia mengambil anting-anting berlian miliknya. Di saat Raffi menelepon Suni, Kavita pulang. Kavita mendengar bahwa Raffi memang bukan pembunuh Pooja melalui percakapan di teleponnya. Namun karena ia panik, Kavita berlari turun ke bawah dan ia terpeleset dari tangga dan akhirnya jatuh ke bawah. Di saat itulah Dadu datang ke ruangan. Namun Dadu tidak sempat naik ke lantai atas karena ia dan Raffi terburu-buru mengantar Kavita masuk ke rumah sakit. Setelah itu, polisi Verma kemudian menahan Rishabh atas tuduhan pembunuhan Pooja. Polisi juga menahan Raffi atas tuduhan penghilangan barang bukti. Verma masih penasaran siapa yang menelpon Raffi dengan menggunakan telepon umum yang tidak jauh dari apartemen itu. Mereka kemudian menanyai kembali pemilik warung telepon itu. Kebetulan di depan warung itu terdapat kamera CCTV yang merekam penelepon dan ternyata
pelakunya adalah tunangan Rishabh yang bernama Kia. Polisi kemudian menangkap Kia. Tak hanya itu, di tempat Pooja dibunuh, polisi Verma juga menemukan serpian gelang yang mirip dengan gelang Kia. Jadi kejadian yang sebenarnya adalah seperti ini. Ketika Kia tiba di India, ia mengetahui Rishabh dan Pooja berselingkuh dari email Rishabh. Kia menelepon Pooja menggunakan telepon umum agar Pooja mau mengangkat telepon darinya. Setelah itu, Kia masuk ke dalam apartemen. Kebetulan saat ia masuk, security sedang lengah. Ia masuk ke dalam kamar Pooja dan memperingatkan wanita itu agar menjauhi dari Rishabh karena mereka sudah bertunangan. Mereka kemudian bertengkar hebat dan secara tidak sengaja amarah Kia memuncak dan ia kemudian memukul Pooja hingga tewas. Kia keluar dari kamar itu dan sejurus kemudian Rishabh juga masuk ke dalam kamar dan menemui Pooja yang sudah tewas. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Story selanjutnya.